Dunia mengenal Raka sebagai miliarder muda yang bertangan dingin, pria yang sanggup membeli apa saja dengan jemarinya. Namun di sebuah desa terpencil, ia berdiri dengan angkuh di depan seorang pria tua berkemeja usang, menghina uang pensiun sang ayah mertua yang dianggapnya sampah. Raka tidak pernah tahu bahwa gedung pencakar langit tempatnya bertahta, mobil mewah yang ia kendarai, bahkan napas perusahaannya yang mulai sesak, semuanya berada di bawah telapak kaki petani tua yang baru saja ia ludahi martabatnya. Inilah kisah tentang sebuah keangkuhan yang runtuh di hadapan ketulusan dan rahasia besar di balik kemeja bau tanah yang akan mengubah hidup sang miliarder selamanya. Selamat datang di kanal Suara Kehidupan, tempat kita memetik hikmah dari setiap helai perjalanan manusia. Kisah hari ini akan membawa kita pada sebuah cermin besar tentang arti hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, silahkan tulis kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Mari kita mulai. Pagi di desa Sukatani selalu dimulai dengan cara yang sama. Kepul uap dari cangkir kopi yang retak di pinggirnya, dan aroma tanah basah yang menyeruak masuk melalui celah pintu kayu yang mulai lapuk. Di sana, di ambang jendela yang memandang ke arah hamparan sawah hijau, Pak Aris berdiri. Tubuhnya yang mulai membungkuk dibalut oleh kemeja kotak-kotak usang. Warna birunya sudah lama memudar menjadi abu-abu pucat, menyimpan ribuan cerita tentang keringat dan doa yang ia titipkan pada semesta. Jari-jarinya yang kasar dan legam, dipenuhi garis-garis dalam seperti retakan tanah saat kemarau, mengusap pinggiran cangkir dengan lembut. Pak Aris adalah pria yang sunyi. Baginya, bicara adalah perak, namun diam adalah emas yang ia persembahkan untuk menelan segala rasa lara. Di dalam hatinya, ada sebuah ruang luas yang kini hanya dihuni oleh gema masa lalu. Ruang itu bernama kerinduan. Kerinduan kepada anak-anak yang kini telah tumbuh menjadi gedung-gedung tinggi di ibu kota, jauh dari jangkauan jemarinya yang berbau lumpur. Mas, kopi itu akan dingin jika hanya kau tatapi. Sebuah suara lembut, serak, namun penuh kasih, memecah keheningan. Pak Aris menoleh. Di sudut ruangan, di atas ranjang besi yang sesekali berderit, Lastri, istrinya, mencoba duduk. Wajah Lastri tampak sepucat awan mendung, dan napasnya terdengar seperti gesekan daun kering. Penyakit telah lama menghuni tubuh ringkih itu, merenggut rona merah dari pipinya, namun tidak mampu memadamkan cahaya kasih di matanya. Aku hanya sedang menghitung sisa embun, Las, jawab Pak Aris dengan senyum kecil yang dipaksakan. Ia melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan istrinya yang terasa sedingin es. Hampa. Itulah kata yang paling tepat menggambarkan suasana rumah itu. Dahulu, rumah ini riuh dengan tawa bocah-bocah yang berebut mainan kayu. Namun kini, hanya ada detak jam dinding tua yang suaranya terdengar seperti palu yang menghantam kesunyian. Dua anak laki-lakinya telah sukses, menjadi orang-orang besar yang namanya sering disebut di televisi. Mereka telah memiliki dunia yang berkilau. Namun entah mengapa, kilau itu seolah membutakan mata mereka untuk melihat arah pulang ke rumah kecil ini. Apa ada kabar dari mereka hari ini? Tanya Lastri pelan. Matanya menatap ponsel tua Pak Aris yang tergeletak bisu di atas meja. Pak Aris menggeleng pelan. Mungkin mereka sedang sangat sibuk, Las. Dunia di atas sana pasti berputar lebih cepat daripada kincir air di sawah kita. Pak Aris berbohong. Ia tahu betul, kesibukan hanyalah alasan yang diperhalus untuk sebuah jarak yang sengaja diciptakan. Hatinya terasa perih, bukan karena ia ingin menuntut balas atas semua biaya sekolah yang ia kumpulkan dari butir-butir padi, melainkan karena ia melihat istrinya terus menanti sebuah panggilan yang tak kunjung datang. Di balik kemeja usang yang bau tanah ini, Pak Aris menyimpan sebuah beban yang lebih berat dari karung gabah manapun. Bukan sekadar beban kerinduan, melainkan sebuah rahasia besar yang ia kunci rapat-rapat dalam peti besi di sudut kamarnya. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan angka-angka nol yang tak terhingga,
yang bisa menjatuhkan atau menegakkan istana-istana megah yang dibangun oleh anak dan menantunya. Namun baginya, kekayaan itu tidak berarti apa-apa jika ia harus kehilangan martabat di mata keluarganya sendiri. Ia memilih tetap menjadi petani sederhana, menanggung hampa yang menetap, hingga waktu memutuskan kapan topeng kesederhanaan ini harus dilepaskan. Beristirahatlah, Las. Aku akan ke sawah sebentar. Ada janji yang harus kutunaikan pada bumi, bisik Pak Aris. Ia bangkit, mengenakan capingnya, dan melangkah keluar. Matahari mulai meninggi, menyinari punggung tua yang memikul sejuta rahasia itu. Sementara di kejauhan, sebuah mobil mewah tampak mulai memasuki jalanan desa yang berdebu, membawa badai yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Debu jalanan itu seolah menolak kehadiran roda-roda berkilau yang membelah keheningan desa, mengiringi sebuah mobil mewah yang berhenti tepat di depan pematang sawah tempat Pak Aris berdiri. Kilap logam mobil itu tampak asing di antara hamparan hijau padi yang merunduk malu. Dari balik pintu yang terbuka perlahan, menyeruak aroma parfum mahal yang seketika menabrak bau lumpur dan jerami yang menjadi napas Pak Aris setiap hari. Raka, sang menantu, melangkah keluar dengan sepatu kulit yang mengilat seolah hendak menantang tanah becek di bawahnya. Setelan jasnya yang rapi tanpa celah adalah simbol dari sebuah dunia yang dibangun di atas menara kaca. Dunia yang sangat jauh dari gubuk kayu Pak Aris. Ia menatap sekeliling dengan kerutan di dahi, sebuah ekspresi yang seolah mengatakan bahwa udara di sini terlalu berat untuk paru-parunya yang terbiasa dengan pendingin ruangan. "Ayah?" sapa Raka. Suaranya datar, sedingin es, tanpa ada sedikit pun kehangatan yang terselip di sela-sela katanya. Ia tidak melangkah mendekat, seolah takut jejak tanah akan mengotori martabatnya sebagai seorang CEO sukses. Pak Aris menghentikan langkahnya, membetulkan letak capingnya yang miring. Ia menatap menantunya itu dengan tatapan yang tenang, meski di dalam dadanya ada sebuah dentuman kecil yang menyakitkan. "Kau datang, Raka. Kenapa tidak memberi kabar sebelumnya?" "Istrimu?" Dia pasti merindukan suaminya. Raka hanya mendengus pelan. Matanya beralih ke kemeja kotak-kotak Pak Aris yang penuh bercak lumpur kering. "Aku hanya lewat, Ayah. Ada urusan bisnis di kota sebelah. Aku mampir karena ada yang ingin ku sampaikan. Sesuatu yang lebih penting daripada sekadar obrolan di meja makan." Pak Aris terdiam. Ia bisa merasakan ada duri yang mulai disiapkan dalam setiap kalimat Raka. Angin sawah berembus pelan, mengibaskan ujung jas Raka dan ujung kemeja usang Pak Aris. Dua kain yang berbeda kasta, dipertemukan oleh ikatan keluarga yang kini terasa kian rapuh. "Ayah masih saja betah bergelut dengan lumpur ini," lanjut Raka dengan senyum miring yang menyakitkan. "Untuk apa? Hasil dari sawah ini bahkan tidak cukup untuk membeli satu roda mobilku. Tidakkah ayah lelah hidup dalam kekurangan seperti ini? Lihatlah ibu, dia butuh perawatan yang layak, bukan sekadar ramuan dedaunan yang ayah petik dari sini." Kalimat itu menghujam batin Pak Aris, bukan karena hinaan terhadap dirinya, melainkan karena Raka menggunakan keadaan Lastri untuk merendahkannya. Pak Aris tahu, di balik kemewahan yang dipamerkan Raka, pria muda itu tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya mencintai tanah dan kesederhanaan. Raka hanya melihat dunia sebagai deretan angka, di mana yang kecil harus disingkirkan dan yang besar harus diagungkan. "Uang bukan segalanya, Raka. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiahmu," jawab Pak Aris lembut, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Ketenangan tidak membayar tagihan rumah sakit, Ayah," potong Raka cepat. Nadanya mulai meninggi, menunjukkan keangkuhan yang selama ini ia pelihara. "Uang pensiun ayah yang tidak seberapa itu tidak ada harganya di duniaku. Itu bahkan hanya cukup untuk uang saku supirku selama sehari." Pak Aris memejamkan mata sejenak. Ia teringat pada dokumen-dokumen rahasia di dalam peti besinya. Ia teringat pada surat-surat kepemilikan piutang yang nilainya bisa menelan seluruh aset perusahaan yang sedang dibanggakan Raka. Namun ia hanya menarik napas panjang. Belum saatnya. Baginya, kehormatan tidak perlu diteriakkan di tengah sawah. Di jendela rumah tua itu, Pak Aris bisa melihat bayangan Lastri yang memperhatikan mereka dengan mata yang basah. Hati pria tua itu berdenyut pilu.
Keangkuhan menantunya telah melukai tempat paling suci dalam hidupnya, ketulusan cinta seorang suami. "Masuklah dulu, Raka. Minumlah kopi buatan istrimu," ajak Pak Aris, mencoba mencairkan suasana. Namun Raka hanya memutar bola matanya. "Tidak perlu. Aku tidak ingin jas ini bau asap dapur. Aku hanya ingin ayah sadar bahwa di dunia ini yang kuatlah yang berkuasa. Dan ayah hanya seorang petani yang sudah kalah oleh zaman." Dengan gerakan kasar, Raka kembali masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan kepulan debu yang kembali menutupi sosok Pak Aris, yang masih berdiri tegak di tengah sawahnya. Pak Aris menatap kepergian mobil itu dengan mata yang kini berkilat dingin. Badai telah benar-benar datang, dan ia harus mulai menyiapkan payung yang paling kuat untuk melindungi rumahnya. Debu yang ditinggalkan mobil Raka perlahan mengendap. Namun sesak di dada Pak Aris tak kunjung luruh. Tertinggal seperti jelaga yang mengotori dinding-dinding hatinya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, melewati pintu kayu yang merintih pelan saat didorong, seolah ikut merasakan beratnya beban yang dipikul sang pemilik rumah. Di dalam, kesunyian menyambutnya lebih akrab daripada suara manusia. Sebuah kesunyian yang bukan tentang ketenangan, melainkan tentang ketidakhadiran. Pak Aris mendapati Lastri masih terduduk di tepi ranjang. Matanya yang sembab menatap lantai semen yang retak. Dan ada jejak bening yang belum sepenuhnya kering di pipinya yang tirus. Pak Aris tahu, meski dari kejauhan, istrinya telah mendengar setiap bilah kata tajam yang dilontarkan Raka. Kata-kata itu bukan sekedar angin lalu, melainkan duri yang merobek harga diri seorang ibu yang pernah menyuapi anak-anaknya dengan kasih sayang yang tulus. "Mas, apa kita memang sehina itu di mata mereka?" Suara Lastri bergetar, nyaris hilang di telan udara pagi. "Apa semua pengabdianmu di sawah, semua peluh yang kau tumpahkan untuk sekolah mereka, hanya bernilai sebagai bau tanah yang memalukan?" Pak Aris duduk di samping istrinya, menarik nafas panjang yang terasa seperti menghirup serpihan kaca. Ia merangkul bahu Lastri yang kini terasa begitu kecil dan rapuh, seolah-olah jika ia mendekap terlalu keras, istrinya akan hancur menjadi debu. "Jangan dengarkan suara yang datang dari kesombongan, Las. Langit tidak perlu berteriak untuk menunjukkan bahwa dia tinggi. Padi tidak perlu bicara untuk membuktikan bahwa dia memberi kehidupan. Tapi hatiku sakit, Mas, melihatmu dihina seperti itu." Melihat mereka lupa pada akar tempat mereka tumbuh, isak Lastri pecah. Ia menyandarkan kepalanya di dada Pak Aris yang bidang dan kuat. Di ruang tengah yang hampa itu, Pak Aris menatap sebuah peti kayu tua yang terletak di sudut ruangan, tertutup debu dan tumpukan koran lama. Di dalam peti itulah tersimpan rahasia yang selama puluhan tahun ia pendam. Rahasia tentang bagaimana seorang petani sederhana dari desa kecil ini bisa menjadi pemegang saham utama di balik layar sebuah konsorsium keuangan raksasa. Rahasia tentang bagaimana ia, dengan kemeja kotak-kotak usangnya, sebenarnya adalah orang yang memberi napas pada bank-bank yang memberikan pinjaman pada perusahaan Raka. Selama ini, Pak Aris hanya ingin hidup dalam damai. Ia ingin anak-anaknya mencintainya karena ia adalah ayah mereka, bukan karena angka-angka di buku tabungan. Ia ingin mereka datang karena rindu, bukan karena butuh. Namun, hari ini ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Kerendah hatiannya telah dianggap sebagai kelemahan, dan kesederhanaannya telah dijadikan alas kaki untuk kesombongan. Hampa yang menetap di rumah itu kini mulai berganti warna. Bukan lagi warna abu-abu kesedihan, melainkan warna biru gelap yang dingin. Sebuah keputusan mulai membeku di dalam pikiran Pak Aris. Jika dunia kaca dan baja milik menantunya hanya bisa mengerti bahasa angka dan kekuasaan, maka mungkin sudah saatnya ia mulai berbicara dengan bahasa yang sama. "Tenanglah, Las. Badai mungkin bisa mengguncang rumah kita, tapi dia tidak akan pernah bisa mencabut akar kita," bisik Pak Aris. Matanya menatap tajam ke arah peti tua itu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Aris tidak tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Ia duduk di meja kayu kecil, membuka sebuah buku catatan kusam, dan mulai merangkai sebuah strategi yang tidak akan disadari oleh siapapun. Ia akan membiarkan mereka menari di atas kesombongan mereka untuk sementara waktu.
sebelum ia menarik kembali semua karpet merah yang pernah ia bentangkan di bawah kaki mereka. Karpet merah itu memang masih terbentang, namun di bawahnya, duri-duri pengkhianatan mulai disemai dengan senyuman yang teramat manis. Pagi itu, keheningan desa Sukatani kembali terusir oleh deru mesin yang halus. Namun kali ini bukan mobil mewah Raka yang muncul, melainkan seorang pria berseragam rapi dengan tas jinjing kulit yang mengilat. Ia datang membawa aroma kertas baru dan kepalsuan yang dikemas dalam keramah tamahan yang dipaksakan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan khusus Raka. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu Pak Aris yang goyah, meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja yang permukaannya sudah kusam dimakan usia. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedap, senyuman pria itu tampak seperti topeng porselen yang sempurna, indah dilihat, namun dingin saat disentuh. Tuan Raka sangat mengkhawatirkan kondisi Ibu Lastri, ucap pria itu dengan nada suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar tulus. Beliau ingin memindahkan ibu ke rumah sakit terbaik di kota. Semua biaya, semua perawatan akan ditanggung sepenuhnya. Ini adalah bakti seorang menantu Pak Aris. Lastri yang bersandar di pintu kamar, menatap dokumen itu dengan binar harapan yang rapuh. Baginya ini adalah mukjizat. Sebuah jawaban atas doa-doa yang ia bisikan di tengah malam, saat rasa sakit mencengkram dadanya. Namun, Pak Aris hanya menatap kertas-kertas itu dengan mata yang setajam elang. Ia tidak melihat deretan janji kesehatan, melainkan melihat jerat yang disembunyikan di balik diksi hukum yang rumit. Hanya perlu tanda tangan di sini, Pak. Lanjut pria itu, menyodorkan sebuah pena berlapis emas. Ini hanya prosedur administrasi untuk jaminan asuransi. Sebuah formalitas kecil agar ibu bisa segera mendapatkan bantuan. Pak Aris mengambil dokumen itu, jemarinya yang kasar meraba permukaan kertas yang halus. Ia membaca dengan teliti, melampaui kalimat-kalimat manis tentang perawatan medis. Di sana, terselip pasal-pasal tentang pengalihan hak guna bangunan dan tanah. Seluruh tanah sawah yang selama puluhan tahun ia jaga dengan peluh dan air mata. Raka ingin mengambil satu-satunya harta yang terlihat milik Pak Aris. Sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan kesehatan istri tercintanya. Hati Pak Aris berdenyut hebat. Bagaimana mungkin seorang anak dan menantu menggunakan rasa sakit ibunya sendiri sebagai umpan untuk sebuah kerakusan? Ini bukan lagi sekadar penghinaan terhadap kemiskinannya, melainkan sebuah tikaman tak kasat mata terhadap nurani. Mas, tanda tanganilah, bisik Lastri pelan, matanya memohon. Aku ingin sehat, Mas. Aku ingin melihat cucu-cucu kita tumbuh. Suara Lastri adalah sembilu bagi Pak Aris. Ia terjepit di antara keinginan untuk memberikan harapan bagi istrinya dan kenyataan bahwa ia sedang dipaksa menyerahkan martabatnya. Namun, di balik kemeja kotak-kotaknya yang usang, Pak Aris tetap tenang. Ia tahu, jika ia menandatangani ini, Raka akan merasa menang. Raka akan merasa telah berhasil melumpuhkan sang petani tua sebelum perang yang sesungguhnya dimulai. Pak Aris meletakkan kembali pena emas itu di atas meja. Ia menatap utusan itu dengan tatapan yang membuat sang pria berseragam merasa gelisah di kursinya. Katakan pada Raka, suara Pak Aris terdengar berat dan berwibawa, jauh dari kesan seorang petani yang tak berdaya. Kesehatan istriku tidak bisa ditukar dengan selembar kertas. Jika dia ingin berbakti, biarkan dia datang sendiri sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang pengusaha yang sedang bernegosiasi. Pria utusan itu tertegun, senyum palsunya retak seketika. Ia tidak menyangka bahwa petani tua yang ia anggap buta huruf hukum ini bisa mencium aroma busuk di balik dokumen yang ia bawa. Pak Aris bangkit berdiri. Sosoknya tampak begitu besar dalam ruangan yang sempit itu, mengisyaratkan bahwa rutinitas kesabarannya telah berakhir, dan kini ia terpaksa untuk mulai bertindak. Pria utusan itu melangkah pergi dengan terburu-buru, meninggalkan kepulan asap knalpot yang menyesakkan. Namun, sesak di dada Pak Aris jauh lebih nyata daripada polusi apapun yang tertinggal di udara. Ia masih berdiri di ambang pintu, menatap bayangan mobil yang kian mengecil di ufuk jalan. Sementara di belakangnya, sebuah keheningan yang lebih tajam dari sembilu mulai merambat.
Kepercayaan yang selama puluhan tahun ia rajut dengan benang kesabaran, kini tampak seperti kain usang yang siap robek hanya dengan sekali sentakan. "Kenapa, Mas? Kenapa kau lepaskan satu-satunya harapan yang kita punya?" Suara Lastri pecah. Pak Aris berbalik dan menemukan istrinya sedang bersandar pada lemari kayu tua. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir di pipinya yang cekung, jatuh membasahi lantai semen yang dingin. Bagi Lastri, kertas itu adalah tiket menuju kesembuhan. Namun bagi Pak Aris, kertas itu adalah surat pemakaman bagi harga diri mereka sebagai orang tua. Sesuatu yang ditukar dengan paksaan tidak akan pernah membawa berkah, Las. Jawab Pak Aris dengan nada yang diusahakan tetap tenang, meski badai sedang berkecamuk di dalam sukmanya. Ia mendekat, hendak menyentuh bahu istrinya, namun untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan mereka, Lastri menghindar. "Aku lelah dengan ketenanganmu, Mas. Aku lelah dengan segala filosofi tentang padi dan tanahmu." Tangis Lastri semakin menjadi. "Aku hanya ingin sembuh. Aku ingin merasakan hari tua tanpa rasa sesak yang mencekik paru-paruku. Raka adalah menantumu. Dia anakmu juga. Apa salahnya menerima bantuannya?" Pak Aris terdiam, membiarkan kemarahan istrinya tumpah menyirami ruang tamu yang remang-remang itu. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa menantu kesayangan istrinya itu baru saja mencoba merampas tanah leluhur mereka dengan cara yang paling licik. Ia tidak ingin menghancurkan sisa-sisa kekaguman Lastri terhadap anak menantunya, meski itu berarti ia harus membiarkan dirinya dianggap sebagai suami yang keras kepala dan egois. Malam itu, keretakan itu semakin nyata. Di meja makan, hanya ada suara denting sendok yang beradu dengan piring plastik. Tidak ada obrolan hangat tentang masa depan, hanya ada rasa asing yang menyusup di antara mereka. Pak Aris menyadari bahwa strategi Raka sangatlah cerdik. Pria muda itu tidak menyerangnya dengan fisik, melainkan dengan memecah belah hatinya dari dalam rumah. Raka tahu bahwa Lastri adalah kelemahan terbesar Pak Aris. Setelah Lastri terlelap dalam tidurnya yang gelisah, Pak Aris melangkah menuju sudut ruangan. Ia membuka laci meja yang tersembunyi di balik tumpukan kain sarung tua. Di sana, ia mengambil sebuah ponsel hitam yang sangat berbeda dari ponsel usang yang biasa ia gunakan. Layarnya menyala, menampilkan deretan angka-angka raksasa yang bisa membuat siapapun kehilangan napas. Ia menekan sebuah nomor. Panggilannya langsung diangkat pada dering pertama. "Selamat malam, Tuan Besar." Suara di seberang sana terdengar sangat formal dan penuh hormat. "Kami telah memantau pergerakan saham dan arus kas perusahaan menantu Anda. Kondisinya jauh lebih rapuh dari yang terlihat di permukaan. Mereka sedang tercekik hutang di beberapa bank utama yang, seperti Anda tahu, adalah milik Anda." Pak Aris menatap bayangan dirinya di kaca jendela yang buram. Kemeja kotak-kotaknya masih di sana. Bau tanah masih melekat di kulitnya. Namun sorot matanya kini telah berubah. Cahaya kelembutan seorang petani perlahan meredup, digantikan oleh kilatan dingin seorang penguasa yang selama ini memilih untuk tidur. "Jangan lakukan apapun dulu," bisik Pak Aris. "Biarkan dia merasa telah berhasil memojokkanku. Biarkan dia berpikir bahwa dia adalah raja di istana kacanya. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan melangkah sebelum dia menyadari bahwa tanah yang dia injak pun sebenarnya adalah milikku. Sebenarnya tanah yang dia injak pun adalah milikku. Namun Raka belum menyadari bahwa setiap langkah angkuhnya di atas lantai marmer itu hanyalah pinjaman dari kesabaran yang mulai menipis." Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya yang tampak pucat, seolah enggan menyaksikan babak baru dari drama kepalsuan yang mulai merayap masuk ke halaman rumah Pak Aris. Tidak ada lagi deru mobil mewah atau utusan berseragam. Yang ada hanyalah sunyi yang mencekam, sejenis sunyi yang biasanya datang tepat sebelum badai besar menghantam daratan. Pak Aris melangkah ke dapur, hendak menjerang air. Namun ia menemukan botol-botol obat Lastri di atas meja makan telah kosong melompong. Biasanya, setiap bulan ada paket kiriman obat dari kota, sebuah sumbangan kecil dari anak-anaknya yang selalu dipamerkan Raka sebagai bukti bakti. Namun hari ini, paket itu tak kunjung datang. Raka telah memulai permainannya. Ia memutus urat nadi kesehatan ibu mertuanya sendiri
untuk memaksa sang ayah mertua bertekuk lutut. "Mas, obatnya habis," bisik Lastri dari arah pintu. Suaranya parau, diselingi batuk yang terdengar seperti retakan kayu tua. Matanya menatap botol kosong itu dengan pandangan yang kosong, seolah jiwanya pun ikut menguap bersama isinya. Mungkin mereka benar-benar lupa, atau mungkin mereka sudah tidak peduli lagi karena kita terlalu sulit untuk diatur. Pak Aris mendekat, mencoba memberikan ketenangan melalui tatapannya. Namun ia melihat daun-daun harapan di mata istrinya mulai gugur satu demi satu. Lastri tidak lagi marah seperti kemarin, ia hanya tampak menyerah. Keheningan ini jauh lebih menyakitkan bagi Pak Aris daripada teriakan apapun. Ia melihat belahan jiwanya perlahan layu karena ulah pria yang seharusnya melindunginya. "Aku akan ke kota, Las. Aku akan membelikan obat yang lebih baik," ucap Pak Aris mantap. "Dengan uang apa, Mas?" "Uang pensiunmu sudah kau gunakan untuk memperbaiki atap bulan lalu," jawab Lastri tanpa nada. Sebuah kejujuran yang terasa seperti sembilu. Pak Aris tidak menjawab. Ia hanya mengelus rambut istrinya yang mulai memutih dengan penuh kasih. Di dalam kepalanya, rutinitas sebagai petani yang tenang telah hancur berkeping-keping. Raka telah melintasi garis batas yang tidak seharusnya ia injak. Menghina kemiskinan Pak Aris adalah satu hal. Namun membiarkan Lastri menderita demi sepetak tanah sawah adalah sebuah kekejaman yang tak termaafkan. Pak Aris kembali ke kamarnya, mengenakan kemeja kotak-kotak birunya yang paling bersih, meski warnanya tetap saja pudar. Ia mengambil capingnya. Namun kali ini ia tidak berjalan menuju sawah. Ia melangkah menuju jalan raya, menunggu bus tua yang akan membawanya ke pusat kota, tempat di mana gedung-gedung tinggi mencakar langit, tempat di mana menantunya bertahta di atas kebohongan. Di sepanjang perjalanan, Pak Aris menatap keluar jendela bus. Ia melihat sawah-sawah yang mulai berganti menjadi ruko-ruko kaku, persis seperti hati manusia yang mulai membatu karena ambisi. Ia meraba ponsel hitam di sakunya. Sebuah pesan singkat masuk dari orang kepercayaannya. "Tuan, saham perusahaan Raka anjlok pagi ini. Mereka membutuhkan suntikan dana darurat dalam 24 jam ke depan, atau mereka akan dinyatakan pailit. Bank-bank sedang menunggu instruksi Anda." Pak Aris menatap pesan itu dengan dingin. Inilah saat di mana daun-daun harapan yang gugur dari mata Lastri akan menjelma menjadi badai yang akan meruntuhkan setiap keping keangkuhan Raka. Ia tidak akan menggunakan kekerasan. Tidak akan ada satu kata kotor pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya akan menunjukkan pada dunia bahwa seorang petani yang paling bau tanah sekalipun memiliki kekuatan untuk menghentikan detak jantung sebuah imperium bisnis. Langkah kaki Pak Aris mendarat di trotoar kota yang panas. Di hadapannya berdiri gedung menjulang dengan logo perusahaan Raka yang megah. Ia menarik napas panjang, menyesapi aroma polusi yang sangat berbeda dengan aroma tanah desanya. Drama ini baru saja dimulai, dan kali ini sang petani tidak akan lagi diam dalam sunyi. Sang petani tidak akan lagi diam dalam sunyi, namun ia pun tidak akan berteriak di tengah keramaian yang memekakkan telinga. Pak Aris melangkah menjauh dari gedung kaca yang menjulang itu, menyusuri trotoar yang dipenuhi orang-orang berseteran rapi yang tampak terburu-buru mengejar waktu. Di mata mereka, Pak Aris hanyalah bintik kecil yang tidak berarti, seorang pria tua dengan kemeja kotak-kotak yang tampak salah tempat di antara kilauan kemewahan kota. Namun di balik langkahnya yang tenang, ia sedang menenun jaring yang tak kasat mata. Ia berhenti di sebuah kedai kopi tua yang terletak di sudut jalan sempit, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis. Di sana, seorang pria berkacamata dengan raut wajah sangat berwibawa sudah menunggu. Pria itu, Pak Hadi, adalah orang yang selama puluhan tahun mengelola aset-aset rahasia Pak Aris. Saat melihat Pak Aris masuk, Pak Hadi langsung berdiri dan membungkuk hormat. Sebuah pemandangan yang akan membuat siapapun di gedung seberang terbelalak tidak percaya. "Tuan besar, Anda akhirnya datang," bisik Pak Hadi dengan suara yang penuh pengabdian. Pak Aris duduk, meletakkan capingnya di kursi kosong. "Jangan panggil aku begitu, Hadi. Aku tetaplah Aris yang kau kenal,
pria yang lebih suka aroma tanah daripada aroma uang kertas. Tapi hari ini, tanahku sedang diinjak-injak dan bungaku sedang dibiarkan layu. Pak Aris kemudian menceritakan kondisi Lastri. Tanpa perlu banyak kata, Pak Hadi memahami bahwa perintah pertama yang harus dijalankan adalah tentang keselamatan sang ibu. Segera kirimkan tim medis terbaik dan obat-obatan paling mutakhir ke desa. Pastikan mereka datang atas nama Yayasan Sosial Anonim. Aku tidak ingin Lastri tahu ini dariku, dan aku tidak ingin Raka mencurigai apapun. Biarkan dia berpikir bahwa istrinya mendapatkan keajaiban, bukan bantuan dari mertua yang ia remehkan. Setelah urusan kesehatan Lastri tertangani, Pak Aris mulai membuka lembaran-lembaran dokumen yang disodorkan Pak Hadi. Matanya yang biasanya menatap padi dengan penuh kasih, kini menatap grafik keuangan dengan ketajaman yang mengerikan. Ia melihat bagaimana perusahaan Raka sedang berlubang di sana-sini. Ambisi Raka untuk ekspansi besar-besaran telah membuatnya meminjam uang melebihi kapasitasnya, dan kini ia terjepit oleh bunga yang kian mencekik. Raka sedang membangun istana di atas pasir yang basah, Hadi, gumam Pak Aris pelan. Dia pikir dia bisa menguasai dunia hanya dengan angka-angka di atas kertas, tanpa peduli pada fondasi kejujuran. Dia telah menggadaikan nuraninya, dan sekarang perusahaannya adalah jaminan dari utang-utang yang secara teknis berada di bawah kendaliku. Strategi dingin Pak Aris dimulai. Ia tidak langsung menghancurkan Raka. Baginya, sebuah pelajaran berharga membutuhkan waktu untuk meresap ke dalam jiwa. Ia menginstruksikan Pak Hadi untuk memperketat tenggat waktu pembayaran di bank-bank tertentu, namun tetap memberikan celah kecil agar Raka merasa masih memiliki harapan. Pak Aris ingin melihat, di tengah tekanan yang kian menghimpit, apakah menantunya itu akan kembali menjadi manusia atau justru semakin tenggelam dalam keangkuhannya. Malam itu, Pak Aris menginap di sebuah apartemen kecil milik yayasannya. Dari jendela lantai atas, ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di kejauhan, kantor Raka masih terang benderang, menandakan sang CEO sedang berjuang mati-matian menyelamatkan hartanya. Pak Aris menarik nafas panjang, membayangkan wajah Lastri yang mungkin sedang terlelap karena bantuan medis yang ia kirim secara rahasia. Perjalanan ini masih panjang, dan ia akan memastikan setiap langkahnya memiliki makna. Perjalanan ini masih panjang, dan ia akan memastikan setiap langkahnya memiliki makna. Seperti petani yang dengan teliti menyisir setiap retakan pada pematang, agar air tak terbuang percuma. Keesokan harinya, Pak Aris tidak kembali ke desa. Ia memilih untuk tetap berada di kota, bergerak seperti bayangan di balik hiruk-pikuk gedung-gedung tinggi. Dengan kemeja kotak-kotaknya yang sederhana, ia duduk di taman kota yang terletak tepat di seberang lobi utama perusahaan Raka. Mengamati dari kejauhan bagaimana istana kaca itu mulai bergetar oleh kecemasan yang tak terlihat. Dari bangku taman, Pak Aris melihat Raka keluar dari mobil mewahnya dengan langkah yang tidak lagi seangkuh biasanya. Wajah menantunya itu tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menyiratkan malam-malam tanpa tidur. Raka terus menempelkan ponsel ke telinganya, tangannya bergerak gelisah, sementara beberapa pengawal dan asisten mengekor di belakangnya dengan raut wajah yang sama tegangnya. Pak Aris tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Pemberitahuan dari bank telah tiba, dan napas perusahaan itu kini berada di ujung tanduk. "Hadi," ucap Pak Aris pelan ke dalam ponsel hitamnya. Bagaimana reaksinya setelah bank menolak permintaan perpanjangan tenor tadi pagi? "Dia panik, Tuan," jawab Hadi dari seberang sambungan. Raka sedang berusaha menghubungi investor asing untuk menjual sebagian sahamnya. Dia mencoba mencari penyelamat di menit-menit terakhir. Dia belum tahu bahwa investor yang dia hubungi sebenarnya adalah salah satu anak perusahaan dari konsorsium milik Anda. Pak Aris mengangguk pelan. Matanya tetap terpaku pada sosok Raka yang kini masuk ke dalam lift gedung. Sebuah strategi dingin sedang dijalankan. Pak Aris membiarkan Raka merasa bahwa pintu-pintu penyelamatan tertutup satu persatu, hanya untuk menyisakan satu pintu kecil yang nantinya akan membawa Raka langsung berhadapan dengannya. Ia ingin melihat seberapa jauh Raka akan mencoba berbohong dan bersiasat sebelum mengakui kekalahannya.
Namun, di tengah penyelidikannya, hati Pak Aris kembali berdenyut perih. Ia mendapat laporan bahwa Raka, alih-alih mencoba memperbaiki keadaan dengan kejujuran, justru sedang menyiapkan skema untuk mengalihkan sisa aset pribadinya agar tidak tersentuh oleh penyitaan. Raka berencana membiarkan perusahaannya hancur dan ribuan karyawannya kehilangan pekerjaan, asalkan gaya hidup mewahnya tetap terjaga. Dia benar-benar telah kehilangan hatinya, gumam Pak Aris dengan suara parau. Sikap dingin sang ayah mertua kian membeku. Pak Aris mulai menginstruksikan Hadi untuk menutup celah pelarian aset tersebut. Ia menyisir setiap retakan di dinding bisnis Raka, memastikan tidak ada satu sen pun yang bisa dibawa lari oleh sang menantu jika itu berasal dari keringat orang lain. Ini bukan lagi soal uang, melainkan soal keadilan yang harus ditegakkan di atas tanah yang selama ini ia rawat dengan kejujuran. Sore itu, hujan turun membasahi kota, menghapus debu di trotoar, namun tidak mampu melunturkan tekad di mata Pak Aris. Ia berdiri dari bangku taman, membetulkan letak capingnya, dan berjalan menembus rintik hujan. Ia telah melihat cukup banyak retakan, dan sekarang saatnya bagi sang petani untuk mulai menentukan kapan dinding kaca itu harus benar-benar runtuh, agar sebuah bangunan baru yang lebih kokoh dan jujur bisa berdiri. Dinding kaca itu harus benar-benar runtuh, agar sebuah bangunan baru yang lebih kokoh dan jujur bisa berdiri. Namun Pak Aris tahu bahwa meruntuhkan sesuatu tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan ketepatan seorang pemanen yang tahu kapan bulir padi benar-benar siap dipetik. Malam kian larut di sudut kota. Namun Pak Aris masih duduk tenang di sebuah kantor kecil yang sederhana. Jauh dari kemewahan, namun memiliki akses ke seluruh data perbankan nasional. Di hadapannya, layar monitor menampilkan pergerakan aset yang kian terjepit. Raka sedang berada di ujung jurang, dan ia sedang mencoba memegang dahan yang rapuh. "Tuan, Raka baru saja menandatangani surat permohonan dana darurat kepada pihak ketiga," lapor Hadi, seraya meletakkan secangkir teh hangat di meja Pak Aris. Dia tidak sadar bahwa pihak ketiga itu adalah kita. Dia begitu putus asa sehingga tidak lagi memeriksa siapa di balik entitas penyelamat itu. Baginya, uang adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menghapus dosanya. Pak Aris menyesap tehnya perlahan, membiarkan uap hangatnya membasuh wajahnya yang letih. Dia tidak mencari keselamatan, Hadi. Dia hanya mencari pelarian. Jika dia datang ke rumah dengan rendah hati dan meminta maaf pada Ibu Lastri, mungkin aku akan menutup buku hutang ini dengan cuma-cuma. Namun, dia justru memilih untuk terus berdusta. Strategi dingin Pak Aris berlanjut dengan penyelidikan yang lebih dalam. Ia menemukan fakta yang lebih menyakitkan. Raka ternyata telah menjaminkan sertifikat rumah tua di desa, rumah yang ditempati Pak Aris dan Lastri sebagai jaminan tambahan tanpa sepengetahuan mereka. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar soal bisnis, melainkan penyerangan terhadap tempat bernaung terakhir bagi orang tuanya. Raka telah benar-benar buta oleh ambisi, menganggap orang tua di desa hanyalah pion yang bisa dikorbankan demi menyelamatkan egonya. Di tempat lain, di dalam apartemen mewahnya, Raka mungkin sedang meneguk segelas air dengan tangan gemetar, berharap dokumen yang baru ia tanda tangani akan menghapus angka merah di akun perusahaannya. Ia merasa telah menemukan investor misterius yang bodoh karena mau meminjamkan uang di saat kritis. Ia tidak tahu bahwa setiap lembar uang yang akan ia terima adalah jaring yang akan mengikatnya pada kenyataan yang paling pahit. "Siapkan pertemuan besar itu 3 hari dari sekarang," perintah Pak Aris dengan suara yang datar namun penuh otoritas. "Aku ingin pertemuan dilakukan di kantor pusatnya. Aku ingin dia merasa sedang berada di puncak kekuasaannya sebelum aku datang untuk mengingatkannya bahwa dia hanya berdiri di atas debu." Pak Aris kemudian mengambil ponsel pribadinya dan menghubungi nomor rumah di desa. Suara Lastri terdengar jauh lebih segar berkat bantuan tim medis rahasia yang dikirimkan Pak Aris. Mendengar napas istrinya yang kian lega adalah satu-satunya alasan mengapa Pak Aris masih bisa tersenyum di tengah medan perang yang ia ciptakan sendiri. "Mas, kapan kau pulang?" tanya Lastri lembut. "Sebentar lagi, Las. Aku hanya sedang memastikan bahwa tanaman kita tidak akan pernah diganggu oleh hama lagi," jawab Pak Aris dengan nada puitis yang menyembunyikan badai. Ujung dari sebuah penantian kini sudah terlihat di ufuk. Pak Aris menutup buku catatannya,
mematikan lampu kantor, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan sejenak. Ia bukan lagi hanya seorang petani yang menunggu hujan. Ia adalah hujan itu sendiri, yang siap membasuh keangkuhan atau menenggelamkan mereka yang lupa bagaimana cara bersyukur pada bumi. Ia adalah hujan itu sendiri yang siap membasuh keangkuhan atau menenggelamkan mereka yang lupa bagaimana cara bersyukur pada bumi. Dan kini, awan mendung itu telah berkumpul tepat di atas kepala Raka. Hari ketiga telah tiba. Sebuah titik di mana garis-garis takdir akan ditarik dengan tinta permanen yang tak bisa dihapus oleh permohonan manapun. Pak Aris berdiri di depan cermin tua di apartemennya, merapikan kerah kemeja kotak-kotaknya yang pudar, seolah-olah kain usang itu adalah jubah perang yang paling terhormat. Hadi masuk ke ruangan dengan langkah yang tenang, membawa sebuah map hitam yang berisi keputusan akhir. Semua sudah siap, Tuan. Raka telah mengumpulkan seluruh dewan direksi. Dia mengumumkan bahwa perusahaan telah diselamatkan oleh investor baru. Dia tampak begitu percaya diri pagi ini, seolah-olah badai telah berlalu dan matahari miliknya kembali bersinar. Pak Aris mengambil map itu, jemarinya yang kasar merasakan tekstur kertas yang dingin. Dia merasa telah memenangkan permainan, padahal dia baru saja menyerahkan kunci gerbangnya kepada orang yang dia benci. Kesombongan memang selalu membutakan, Hadi. Dia melihat uang yang masuk, tapi tidak melihat siapa yang memegang kendali atas nafasnya. Strategi dingin Pak Aris telah mencapai puncaknya. Selama 3 hari ini, ia tidak hanya menyisir hutang, tapi juga mengunci setiap akses pelarian Raka. Ia telah memastikan bahwa setiap aset yang coba disembunyikan menantunya kini telah terdata dalam skema pelunasan hutang yang sah secara hukum. Raka telah terjebak dalam jebakan penyelamatan, yang sebenarnya adalah proses pengambil alihan secara halus namun mematikan. Di markas besar perusahaan, Raka mungkin sedang tertawa pongah, merayakan keberhasilannya menipu takdir. Ia mungkin sedang membayangkan bagaimana ia akan kembali memandang rendah ayah mertuanya, membuktikan bahwa uang pensiun yang tidak berharga itu tetap tak sebanding dengan kecerdikan bisnisnya. Ia belum tahu bahwa di balik kemeja bau tanah yang sering ia ejek, tersimpan kekuatan yang mampu mengubah istana megahnya menjadi puing dalam sekejap mata. Mari kita berangkat, ucap Pak Aris pelan. Aku tidak ingin membuat menantuku menunggu terlalu lama untuk melihat kenyataan. Langkah Pak Aris tidak lagi ragu. Ia keluar menuju lobi, di mana sebuah mobil hitam sederhana namun elegan telah menunggu. Di dalam mobil, ia terus menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang tampak sibuk. Ia teringat pada rumah tuanya di desa, pada Lastri yang sedang menunggu kepulangannya, dan pada sertifikat rumah yang kini sudah aman kembali di tangannya. Garis terakhir di atas kertas telah ditarik. Kesabaran sang ayah telah mencapai batasnya. Dan kini saatnya bagi sang petani untuk melangkah masuk ke dalam ruang kaca. Bukan sebagai peminta bantuan, melainkan sebagai pemilik tunggal dari setiap jengkal kemewahan yang selama ini disalahgunakan oleh keangkuhan. Episode penyelidikan diam-diam telah berakhir. Dan kini genta konfrontasi besar mulai dibunyikan. Genta konfrontasi besar mulai dibunyikan. Namun suaranya tidak terdengar seperti ledakan, melainkan seperti langkah kaki tenang yang menapak di atas lantai marmer lobi utama perusahaan. Pak Aris melangkah masuk dengan kemeja kotak-kotak birunya yang pudar, membawa serta aroma tanah desa yang jujur ke tengah-tengah wangi parfum sintetis ruangan ber-AC itu. Kehadirannya seketika memicu kerutan di dahi para staf yang berlalu lalang. Ia tampak seperti sebutir debu yang tidak sengaja hinggap di atas kemilau kemewahan. "Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk sembarangan. Area ini hanya untuk tamu undangan khusus," cegat seorang penjaga keamanan dengan nada yang meremehkan. Matanya memandang rendah pada celana kain Pak Aris yang sudah kehilangan warna aslinya. Pak Aris tidak berhenti. Ia hanya menatap pria itu dengan ketenangan yang menghujam. "Aku bukan tamu. Aku adalah pemilik dari setiap napas yang dihirup di gedung ini hari ini." Sebelum penjaga itu sempat bereaksi, Pak Hadi muncul dari belakang dengan setelan jas mahalnya, memberikan isyarat tegas yang membuat semua orang terdiam. Tanpa kata, lift khusus direksi terbuka. Pak Aris masuk ke dalamnya, meninggalkan kebingungan di lobi bawah. Lift meluncur ke lantai paling atas, tempat di mana Raka sedang memimpin rapat besar, merayakan kemenangan palsunya
di hadapan para pemegang saham dan direksi. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca transparan, Raka berdiri dengan angkuh. "Tuan-tuan, hari ini adalah kebangkitan kita. Investor misterius itu telah menyuntikkan dana yang cukup untuk menutup semua lubang. Kita bukan hanya selamat, kita akan menguasai pasar kembali," serunya dengan tawa yang memenuhi ruangan. Pintu ruang rapat terbuka secara otomatis. Suara tawa Raka terhenti seketika saat matanya menangkap sosok pria tua di ambang pintu. Ia tertegun, lalu tawa sinisnya kembali meledak, lebih keras dari sebelumnya. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" Raka bertanya sambil melangkah mendekat, sengaja mengeraskan suaranya agar didengar semua direksi. "Apa uang pensiun ayah sudah habis sampai harus mengemis ke kantor ini? Lihatlah tuan-tuan. Ini adalah mertuaku, seorang petani yang mungkin tersesat mencari pasar tradisional, tapi malah sampai ke lantai eksekutif." Beberapa direksi ikut tertawa kecil, mengikuti irama sang CEO. Raka merasa di atas angin. Ia merasa kekuasaannya telah pulih sepenuhnya. Ia mendekati Pak Aris, lalu berbisik dengan nada yang penuh racun. "Ayah, kemejamu ini bau lumpur. Jangan mengotori ruangan ini. Pulanglah ke desa. Jaga ibu yang sakit-sakitan itu. Dan biarkan urusan miliaran ini menjadi urusan orang-orang berkelas seperti itu." Pak Aris tetap diam, menatap menantunya dengan rasa iba yang mendalam. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan jiwanya demi angka-angka kosong. Pak Aris kemudian mengangkat map hitam di tangannya, meletakkannya dengan perlahan di atas meja marmer panjang yang dingin itu. "Raka, kau bicara tentang kelas dan harga," ucap Pak Aris. Suaranya pelan, namun bergema di setiap sudut ruangan, membungkam kawah yang baru saja pecah. "Tapi tahukah kau bahwa orang yang paling kau hina ini adalah satu-satunya alasan mengapa kau belum menjadi gelandangan di jalanan sore ini?" Raka mengerutkan dahi, matanya beralih ke map hitam itu. Ia masih merasa ini hanyalah gertakan seorang tua yang pikun. Namun ada sesuatu dalam sorot mata Pak Aris yang membuat tangannya mulai gemetar saat ia meraih dokumen di hadapannya. Raka masih merasa ini hanyalah gertakan seorang tua yang pikun. Namun ada sesuatu dalam sorot mata Pak Aris yang membuat tangannya mulai gemetar saat ia meraih dokumen di hadapannya. Ia membuka lembaran pertama dengan gerakan kasar, berniat untuk melemparkannya kembali ke wajah mertuanya. Namun matanya terpaku pada sebuah logo stempel yang sangat ia kenali. Logo konsorsium raksasa yang baru saja memberikan suntikan dana darurat sebesar 50 miliar rupiah untuk perusahaannya. Ini dokumen kontrak kemarin, gumam Raka. Suaranya mulai kehilangan pijakan. "Dari mana ayah mendapatkan ini? Apa ayah mencurinya dari tas utusanku?" Pak Aris tidak bergeming. Ia hanya memberikan isyarat kecil kepada Pak Hadi yang berdiri di belakangnya. Dengan sigap, Pak Hadi melangkah maju dan menyalakan layar proyektor besar di ruang rapat tersebut. Di sana, terpampang struktur kepemilikan saham terbaru. Di puncak piramida perusahaan penyelamat itu, terukir sebuah nama yang selama ini hanya dikenal sebagai petani sederhana dari desa terpencil, Aris Sudibyo. "Baca lembar kedua, Raka," ucap Pak Aris tenang. Baca siapa pemilik tunggal seluruh piutang yang menjerat aset pribadimu, termasuk sertifikat rumah di desa yang kau gadaikan tanpa izin itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Para direksi yang tadinya tertawa, kini saling berbisik dengan wajah pucat. Raka membalik halaman dokumen itu dengan jari yang bergetar hebat. Di sana tertulis jelas bahwa seluruh hutang pribadinya telah dibeli oleh entitas milik mertuanya. Itu artinya bukan hanya perusahaan ini, tapi rumah, mobil, dan bahkan pakaian yang dikenakan Raka sekarang adalah milik pria tua berpakaian usang di depannya. "Tidak mungkin, ini pasti lelucon," teriak Raka. Wajahnya memerah karena malu dan kemarahan yang meluap. "Ayah hanya petani. Ayah hanya punya uang pensiun sampah. Bagaimana mungkin ayah punya uang sebanyak ini?" Raka mencoba mencari dukungan dari rekan-rekannya,
namun ia hanya menemukan tatapan dingin dan menjauh. Singgasana yang ia bangun dengan keangkuhan itu kini retak tepat di bawah kakinya. Ia menatap Pak Aris dengan kebencian yang murni. Masih menolak untuk percaya bahwa pria yang ia sebut bau tanah adalah penguasa bayangan yang memegang tali lehernya. Uang pensiun itu memang tidak berharga bagimu, Raka, jawab Pak Aris. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang mendalam. Tapi kejujuran dan keringat dari tanah inilah yang membangun fondasi yang tidak akan pernah kau mengerti. Kau menghina bau lumpur di bajuku, tapi kau sendiri berenang dalam lumpur dosa yang kau buat sendiri. Pak Aris melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Raka yang kini terduduk lemas di kursi kepemimpinannya. Pak Aris meletakkan tangannya yang kasar di atas meja marmer, tepat di depan wajah menantunya yang kini tampak begitu kecil. Aku datang ke sini bukan untuk meminta uangmu, karena kau tidak punya apa-apa lagi, bisik Pak Aris. Cukup pelan untuk hanya didengar oleh Raka. Aku datang untuk mengambil kembali martabat yang kau coba curi dari istriku dan dari rumah kami. Hari ini, gedung ini bukan lagi milikmu. Raka menengadah. Matanya yang tadi penuh api kini mulai berkaca-kaca oleh keputusasaan. Namun, Pak Aris belum selesai. Ini hanyalah permulaan dari konfrontasi besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah babak di mana sang petani akan menunjukkan bagaimana cara memanen badai yang telah disemai. Di atas meja marmer yang dingin itu, Pak Aris mengeluarkan selembar kertas terakhir. Sebuah dokumen yang warnanya sudah agak kekuningan. Kontras dengan dokumen-dokumen mutakhir milik perusahaan. Itu adalah surat perjanjian asli yang menunjukkan bahwa modal awal Raka membangun bisnis ini bertahun-tahun lalu bukan berasal dari investor asing, melainkan dari tanah-tanah pusaka milik keluarga Pak Aris yang ia kelola dalam diam. Kau membangun istana ini di atas tanahku, Raka. Suara Pak Aris terdengar seperti guntur yang tertahan. Dan kau menggunakan kebaikan hatiku sebagai pijakan untuk meludah ke arah wajahku. Kau mengira aku tidak tahu tentang pengalihan aset yang kau lakukan secara ilegal tadi malam. Raka tersentak. Wajahnya yang tadi merah, kini memucat seperti mayat. Ia menyadari bahwa setiap gerak-geriknya, setiap bisikan liciknya di telepon, telah terekam dalam pengawasan diam-diam mertuanya. Jebakan yang disiapkan Pak Aris bukanlah tentang jeruji besi, melainkan tentang isolasi moral yang sempurna. Di hadapan seluruh dewan direksi, borok Raka dikuliti satu persatu, tanpa satupun umpatan kasar keluar dari bibir Pak Aris. Tuan-tuan, Pak Aris menoleh ke arah para direksi yang kini menunduk dalam. Saya tidak berniat menghancurkan perusahaan ini. Ribuan karyawan di bawah sana memiliki keluarga yang harus diberi makan, persis seperti saya yang dulu berjuang memberi makan anak-anak saya. Namun, sebuah pohon yang akarnya sudah busuk harus segera diganti agar tidak menumbangkan seluruh dahan. Pak Aris memberikan pilihan yang sangat pahit bagi Raka di atas meja itu. Menandatangani surat pengunduran diri secara tidak hormat dan menyerahkan seluruh aset pribadinya untuk melunasi hutang perusahaan, atau menghadapi tuntutan hukum atas penggelapan sertifikat rumah desa yang merupakan tindak pidana serius. Ini adalah skakmat yang elegan. Pak Aris menggunakan hukum yang selama ini dibanggakan Raka untuk mengurungnya sendiri. Pilih Raka, bisik Pak Aris, mendorong pena emas milik Raka sendiri ke arah menantunya. Jadilah pria yang bertanggung jawab sekali saja dalam hidupmu. Atau biarkan dunia melihat bagaimana seorang CEO sukses jatuh karena mencuri dari orang tua yang sakit. Raka menatap pena itu seolah-olah itu adalah benda paling mematikan di dunia. Ruangan itu begitu sunyi, hingga suara detak jantung Raka seolah bisa terdengar. Ia melihat ke sekeliling, namun tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya. Keangkuhannya telah membakar semua jembatan yang ia miliki. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih pena itu. Menyadari bahwa setiap guratan tinta yang akan ia buat adalah tanda berakhirnya kekuasaan semu yang selama ini ia puja-puja. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih pena itu.
menyadari bahwa setiap guratan tinta yang akan ia buat adalah tanda berakhirnya kekuasaan semu yang selama ini ia puja-puja. Ujung pena yang tajam menyentuh permukaan kertas, meninggalkan jejak hitam yang bermanen, serupa dengan nokta hitam yang selama ini disembunyikan Raka di balik jas mahalnya. Saat tanda tangan itu selesai, sebuah desah napas panjang keluar dari dada Pak Aris, bukan sebagai tanda kemenangan yang ponga, melainkan sebagai tanda pelepasan beban yang amat berat. Sekarang semuanya sudah kembali pada tempatnya, Raka. Ucap Pak Aris sambil mengambil kembali dokumen yang telah ditandatangani itu. Raka tertunduk lesu, bahunya yang biasa tegak kini merosot, seolah seluruh tulang penyangganya telah lenyap. Ia menatap lantai marmer yang tadi ia banggakan, menyadari bahwa harga dirinya kini telah jatuh lebih rendah daripada debu yang ia ejek di lobi tadi. Kebenaran tidak lagi bersembunyi di balik angka-angka rumit atau dinding kaca yang kedap suara. Kebenaran kini berdiri tegak di hadapannya, mengenakan kemeja kotak-kotak usang yang baunya tidak lagi terasa seperti lumpur, melainkan seperti integritas yang tak tergoyahkan. Kenapa? Kenapa ayah melakukan ini semua? Tanya Raka dengan suara yang hampir tidak terdengar, hilang di antara rasa malu yang mencekik. Jika ayah punya segalanya, kenapa ayah membiarkan dirimu dihina? Kenapa ayah membiarkan ibu menderita dalam kesederhanaan? Pak Aris menatap menantunya dengan mata yang berkaca-kaca, namun sorotnya tetap setajam pedang keadilan. Aku tidak pernah membiarkan ibumu menderita, Raka. Kesederhanaan adalah pilihan kami, agar kami bisa melihat siapa yang benar-benar mencintai kami tanpa embel-embel harta. Aku ingin kau tumbuh menjadi pria yang menghargai manusia, bukan hanya angka. Namun kau justru menggunakan kekayaanmu untuk merendahkan akar tempatmu tumbuh. Pak Aris melangkah menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Harta yang kau banggakan ini, Raka, hanyalah titipan yang sangat rapuh. Kau lupa bahwa di atas gedung ini masih ada langit, dan di bawah gedung ini ada tanah yang kau injak-injak. Saat kau menghina uang pensiun yang tidak seberapa itu, kau sebenarnya sedang menghina seluruh keringat dan air mata yang membesarkan istrimu. Di ambang pintu ruang rapat, beberapa staf mulai berkumpul, menyaksikan detik-detik runtuhnya seorang penguasa arogan. Rahasia besar sang petani kini telah terbongkar sepenuhnya di depan publik perusahaan. Tidak ada lagi rahasia mematikan, yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa seorang miliarder palsu baru saja ditundukkan oleh seorang petani asli yang memiliki segalanya. Hari ini, kau bukan lagi pemimpin di sini. Lanjut Pak Aris berbalik menatap Raka untuk terakhir kalinya dalam ruangan itu. Pergilah, pulanglah dan lihatlah apa yang tersisa dari nuranimu. Aku akan mengambil alih sisanya, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk menyelamatkan ribuan jiwa yang hampir kau korbankan demi ego pribadimu. Raka berdiri dengan kaki lemas, melangkah keluar ruangan tanpa berani menatap satupun pasang mata yang mengawasinya. Klimaks dari segala drama ini telah mencapai titik didihnya, meninggalkan kehancuran bagi sang menantu dan ketenangan bagi sang ayah. Kebenaran telah menang, namun luka yang tertinggal akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengering. Kebenaran telah menang, namun luka yang tertinggal akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengering. Seperti tanah yang retak akibat kemarau panjang, meski hujan pertama baru saja membasuh permukaannya. Kabar tentang jatuhnya Raka dari puncak singgasana tersebar seperti api yang ditiup angin kencang di tengah padang ilalang. Dalam hitungan jam, bukan hanya di lingkungan perusahaan, namun berita tentang miliarder yang tumbang di tangan mertua petani mulai menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru kota, menciptakan gelombang kejutan yang tak terelakkan. Sesuai dengan rencana sistematis yang telah disusun, Pak Aris tidak membiarkan kehancuran itu terjadi secara serampangan. Di bawah arahannya, Pak Hadi mulai mencabut semua fasilitas mewah yang selama ini menjadi tameng keangkuhan Raka. Mobil-mobil sport yang berkilau, apartemen penthouse dengan pemandangan cakrawala, hingga kartu-kartu kredit tanpa batas, semuanya dibekukan dalam satu malam. Raka kini harus merasakan apa yang selama ini ia tertawakan. Hidup tanpa kuasa di tangan dan tanpa angka-angka yang melindunginya. Tuan, lapor Pak Hadi saat mereka berada di dalam mobil menuju kembali ke desa.
Raka mencoba menghubungi beberapa koleganya untuk meminta tumpangan sementara, namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Mereka yang dulu berebut menjilat kakinya, kini meludahi bayangannya. Pak Aris hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menjauh, digantikan oleh jajaran pohon yang mulai rimbun. Itulah hukum alam yang dia lupakan, Hadi. Ketika kita membangun rumah dari rasa takut dan kesombongan, maka saat fondasi itu goyah, penghuninya akan ditinggalkan sendirian. Dia tidak pernah menanam kasih sayang, maka kini dia tidak punya tempat untuk berteduh. Kejatuhan Raka adalah sebuah kelumpuhan sistematis. Ia tidak hanya kehilangan harta, namun ia kehilangan identitasnya. Tanpa setelan jas mahalnya, Raka hanyalah seorang pria muda yang tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia yang tidak lagi mengenalnya. Pak Aris memastikan bahwa Raka harus merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh sistem yang dulu ia puja-puja. Agar ia mengerti bahwa tanpa kehormatan jiwa, manusia tidak lebih dari sekadar raga yang kosong. Di desa, suasana terasa begitu damai, sangat kontras dengan kehancuran yang baru saja terjadi di kota. Namun, bagi Raka, desa kini terasa seperti penjara yang menakutkan. Ia terpaksa pulang ke rumah kecil di pinggir sawah, satu-satunya tempat yang secara hukum masih diizinkan oleh Pak Aris untuk ditinggali. Namun, kali ini bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai seorang yang tak memiliki apa-apa. Istana kaca itu telah benar-benar runtuh, hancur menjadi serpihan kecil yang tajam. Saat Raka melangkah turun dari bus umum di gerbang desa, ia berdiri dengan bahu merosot, menatap debu jalanan yang dulu ia maki. Ia kini harus berjalan kaki menuju rumah mertuanya, menanggung malu yang lebih berat dari gunung manapun, menyadari bahwa setiap keping kehidupannya kini berada di tangan pria yang dulu ia sebut tidak berharga. Langkah kaki Raka terasa gontai. Sepatu kulitnya yang mulai kusam kini benar-benar berlumur tanah merah desa yang lembab. Tidak ada lagi karpet merah atau sambutan hangat. Yang ada hanyalah tatapan heran dari para tetangga yang melihat sang CEO kota besar kini pulang dengan menumpang bus umum, membawa satu koper kecil berisi sisa-sisa harga diri yang remuk. Saat ia tiba di depan rumah kayu itu, pemandangan yang ia lihat justru membuatnya tertegun. Di halaman rumah, Pak Aris sedang duduk santai di bangku bambu, masih mengenakan kemeja kotak-kotak birunya yang sama. Namun, di sampingnya terparkir beberapa mobil hitam mewah milik tim medis dan pengacara ternama. Dan di sana, di ambang pintu, Ibu Lastri berdiri tegak dengan wajah yang jauh lebih segar, didampingi oleh asisten perawat pribadi yang paling mahal di negeri ini. "Ayah, Ibu," suara Raka tercekat di tenggorokan. Ia berdiri mematung di antara pagar bambu yang sudah diperbaiki. Pak Aris mendongak, menatap menantunya dengan ketenangan yang menghancurkan. Tanah ini tidak pernah menolak siapapun yang ingin pulang, Raka. Tapi tanah ini punya cara sendiri untuk merendahkan mereka yang lupa cara menginjaknya dengan syukur. Di momen yang paling tidak terduga, hadirlah plot twist yang akan segera menjadi buah bibir. Pak Hadi melangkah maju dan menyerahkan sebuah gawai kepada Raka. Layarnya menampilkan siaran langsung berita keuangan nasional. Di sana, wajah Pak Aris terpampang sebagai tokoh kemanusiaan tahun ini, sekaligus pemilik yayasan yang menyerap seluruh hutang perusahaan Raka untuk dijadikan koperasi milik karyawan. Publik tidak menghujat perusahaan itu, mereka justru memuja sang petani misterius yang menyelamatkan ekonomi ribuan keluarga. Raka tersungkur. Kekuatannya hilang seketika. Di depan para tetangga, di depan pengacara, dan di hadapan mertua yang dulu ia hina, Raka membiarkan kedua lututnya menyentuh tanah. Ia bersujud, dahinya menyentuh bumi yang pernah ia maki sebagai bau lumpur. Air mata penyesalan mulai membasahi debu di bawahnya. "Maafkan aku, Ayah. Maafkan kesombonganku yang buta." Isaknya pecah. Suaranya terdengar begitu rapuh di tengah heningnya sore desa. Semua orang yang lewat berhenti, mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. CEO yang dulu arogan, kini bersimpuh di kaki seorang petani. Video itu akan segera menjadi viral.
bukan sebagai tontonan kehancuran, melainkan sebagai bukti bahwa keangkuhan miliaran rupiah tidak akan pernah bisa berdiri tegak di hadapan ketulusan seorang ayah. Pak Aris tetap diam, menatap punggung menantunya yang bergetar hebat, menunggu apakah penyesalan ini adalah akar yang baru atau hanya sekedar debu yang akan terbang ditiup angin. Keheningan yang menyusul setelah isak tangis Raka terasa lebih berat daripada kata-kata makian manapun. Di sana, di atas tanah yang selama ini dianggapnya rendah, Raka merasakan kelumpuhan yang sesungguhnya. Bukan kelumpuhan raga, melainkan kelumpuhan jiwa yang menyadari bahwa seluruh bangunan hidupnya selama ini hanyalah fata morgana yang dibangun di atas kesedihan orang lain. Bangunlah, Raka. Suara Pak Aris terdengar sangat rendah, hampir menyatu dengan desau angin di antara pohon-pohon kelapa. Sujudmu pada tanah tidak akan mengubah apa yang telah pecah di dalam hati ibu mertuamu. Sujud itu seharusnya kau tujukan pada nuranimu, yang sudah lama kau penjarakan dalam berangkas besi. Raka mengangkat wajahnya, namun ia tak sanggup menatap mata Pak Aris yang sedalam telaga itu. Ia melihat ke arah Ibu Lastri, yang hanya menatapnya dengan pandangan nanar penuh duka. Tidak ada kemarahan di wajah wanita tua itu. Hanya ada sisa-sisa kasih sayang yang kini tampak tertutup kabut kekecewaan. Kejatuhan Raka bukan hanya soal kehilangan jabatan CEO atau mobil-mobil mewah. Ia sedang jatuh ke dalam lubang hitam penyesalan, di mana bayangan-bayangan kejahatannya di masa lalu mulai menari-nari menuntut pertanggungjawaban. Aku telah mengambil semuanya dari kalian, bisik Raka dengan suara serak, seolah ada pasir yang menyumbat tenggorokannya. Aku bahkan tega menjaminkan rumah ini, rumah tempat kalian bernafas. Aku bukan manusia, Ayah. Aku adalah hama yang seharusnya dibasmi. Pak Aris melangkah mendekat. Namun ia tidak membantu Raka berdiri. Ia membiarkan menantunya itu meresapi dinginnya tanah sedikit lebih lama. Hama hanya bisa dibasmi jika dia menolak untuk berubah. Tapi kau, Raka, kau adalah manusia yang tersesat dalam peta yang kau gambar sendiri. Kau mengira kekayaan adalah puncak gunung, padahal ia hanyalah awan yang akan lewat saat badai tiba. Keinsafan ini terasa begitu menyesakkan bagi Raka. Ia teringat bagaimana ia menertawakan uang pensiun Pak Aris, yang kini ia ketahui sebenarnya adalah sekoci yang menyelamatkan nyawanya. Ia teringat bagaimana ia memutus bantuan obat-obatan untuk Ibu Lastri, tindakan yang hampir merenggut nyawa orang yang mencintainya tanpa syarat. Plot twist kehidupan ini begitu viral di dalam batinnya sendiri, memaksanya menyadari bahwa orang yang paling ia hina adalah satu-satunya orang yang memegang kunci surga dan neraka dunianya. Sore itu, di bawah langit desa yang mulai memerah, Raka menyadari bahwa kejatuhannya adalah sebuah anugerah yang menyakitkan. Ia harus menjadi lumpuh secara materi agar bisa belajar berjalan kembali secara rohani. Di sekeliling mereka, para tetangga mulai membubarkan diri dengan bisik-bisik yang tak lagi menghujat, melainkan mendoakan. Pak Aris membalikkan badannya, melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka yang masih terduduk lemas di tanah, merenungi puing-puing kesombongannya yang kini telah menyatu dengan debu. Pak Aris membalikkan badannya, melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka yang masih terduduk lemas di tanah, merenungi puing-puing kesombongannya yang kini telah menyatu dengan debu. Malam mulai turun membungkus desa Sukatani, membawa hawa sejuk yang tidak mampu mendinginkan gejolak di batin Raka. Ia tetap di sana, di pelataran rumah, meski embun mulai membasahi pundaknya. Baginya, masuk ke dalam rumah itu terasa seperti memasuki tempat suci yang telah ia kotori dengan lidahnya sendiri. Di dalam rumah, cahaya lampu minyak yang kuning temaram memantul di dinding kayu. Pak Aris duduk di samping Lastri, menggenggam tangan istrinya yang kini jauh lebih hangat. Mereka tidak bicara tentang angka, tidak juga tentang kemenangan hukum yang baru saja diraih.
Mereka hanya bicara tentang rasa syukur, bahwa akar mereka masih kuat tertanam, meski diterjang badai yang paling kencang. "Biarkan dia di sana sebentar lagi, Las," bisik Pak Aris ketika istrinya melirik ke arah pintu dengan iba. Jiwa yang terlalu lama melambung tinggi, perlu waktu untuk terbiasa dengan dinginnya lantai bumi. Penyesalan adalah obat yang pahit, namun hanya itu yang bisa menyembuhkan penyakit hatinya. Keesokan harinya, Raka bangun dengan tubuh yang kaku. Namun jiwanya terasa mulai terbangun dari tidur panjang yang gelap. Ia tidak lagi mencari ponsel mahalnya atau menanyakan jadwal rapat. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil sapu lidi yang tergeletak di sudut teras. Tanpa diperintah, ia mulai menyapu halaman, mengumpulkan daun-daun kering yang berguguran. Sebuah pekerjaan sederhana yang dulu mungkin ia anggap lebih rendah daripada kotoran. Namun, saat ia menatap ke jalan desa, ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Penyesalan seringkali datang saat waktu telah merenggut banyak hal. Ia melihat mobil ambulans dari Yayasan Pak Aris yang setiap hari datang memantau kesehatan Lastri. Ia menyadari bahwa selama ini bukan kekayaannya yang menjaga nyawa ibu mertuanya, melainkan kasih sayang diam-diam dari seorang ayah yang ia anggap miskin. Raka tertunduk di atas gagang sapu lidinya. Ia merasa seperti seorang musafir yang baru menemukan mata air setelah seluruh bekalnya habis terbakar. Pelajaran berharga ini mulai meresap, namun rasa bersalah itu tetap saja mencekik. Ia menyadari bahwa meski Pak Aris telah memaafkannya secara hukum dengan tidak menjebloskannya ke penjara, namun waktu yang ia habiskan untuk menghina dan menyakiti orang tuanya tidak akan pernah bisa diputar kembali. Sisa-sisa badai di cakrawala hidupnya masih membekas, meninggalkan kesadaran bahwa kejatuhan paling dalam adalah ketika seseorang kehilangan rasa hormat pada mereka yang telah memberinya kehidupan. Kejatuhan paling dalam adalah ketika seseorang kehilangan rasa hormat pada mereka yang telah memberinya kehidupan. Dan Raka kini merasakannya sebagai sebuah beban yang lebih berat dari seluruh utang yang pernah menjeratnya. Hari-hari berikutnya di desa menjadi saksi bisu sebuah transformasi yang menyakitkan. Sang mantan CEO itu kini bangun sebelum matahari menyentuh pucuk-pucuk padi, membantu Pak Aris mengangkut pupuk atau sekadar membersihkan parit-parit kecil di pinggir sawah. Tidak ada lagi perintah yang keluar dari mulutnya. Hanya ada kepatuhan sunyi yang lahir dari rasa malu yang mendalam. Suatu sore, saat langit berubah warna menjadi jingga keunguan, Raka memberanikan diri duduk di tangga rumah, tepat di dekat kaki Pak Aris yang sedang merapikan jaring pelindung padi. Di dalam rumah, terdengar suara tawa pelan Ibu Lastri yang sedang bercengkrama dengan asisten perawatnya. Suara itu, yang dulu dihabaikan Raka, kini terdengar seperti musik yang paling indah sekaligus menyayat hati. "Ayah," panggil Raka pelan. Suaranya bergetar menahan gema maaf yang sudah lama tertahan di tenggorokan. "Aku tahu, meski aku menghabiskan seluruh sisa hidupku untuk bersujud di sini, itu tidak akan pernah cukup untuk menghapus kata-kata kejam yang pernah aku ucapkan pada ayah dan ibu. Aku telah menghina tangan yang memberi dan memuja tangan yang mencuri." Pak Aris menghentikan gerakannya. Ia menatap kejauhan, ke arah cakrawala di mana matahari perlahan tenggelam di balik bukit. "Maaf, itu bukan untuk diucapkan berulang kali, Raka. Maaf itu adalah sebuah ruang yang kau bangun kembali setelah kau meruntuhkannya. Aku sudah memaafkanmu sejak saat pertama kau menghinaku, karena aku tahu yang bicara saat itu bukanlah dirimu, melainkan rasa takutmu akan kehilangan dunia." Raka menuntuk. Air matanya jatuh membasahi kemeja katun murah yang kini ia kenakan. Bagaimana ayah bisa begitu ikhlas? Aku bahkan sempat ingin merenggut rumah ini. "Karena aku adalah seorang petani, Raka," jawab Pak Aris dengan nada puitis yang menyentuh jiwa. Seorang petani tahu bahwa tanah yang diinjak-injak dan diberi kotoran justru adalah tanah yang akan menumbuhkan padi paling subur. Aku memperlakukan penghinaanmu seperti pupuk bagi kesabaranku. Tapi ingatlah, penyesalan yang terlambat adalah guru yang paling kejam. Ia memberimu pelajaran, tapi ia tidak memberimu waktu untuk mengulang ujian yang sama. Kesunyian kembali menyelimuti mereka,
Namun kali ini bukan kesunyian yang mencekam. Ada rasa damai yang mulai merayap masuk ke dalam hati Raka. Meski luka penyesalan itu tetap ada sebagai pengingat abadi. Ia menyadari bahwa kekayaan mertuanya yang sesungguhnya bukanlah pada angka-angka di bank, melainkan pada kemampuan untuk mencintai tanpa syarat dan memaafkan tanpa batas. Gema maaf itu kini menetap dalam kesunyian desa, menjadi saksi bahwa sebuah keangkuhan miliaran rupiah akhirnya tunduk pada ketulusan kemeja usang yang bau tanah. Sebuah keangkuhan miliaran rupiah akhirnya tunduk pada ketulusan kemeja usang yang bau tanah, mengakhiri sebuah drama panjang tentang harga diri yang sempat hilang di antara gedung-gedung tinggi. Pagi itu, udara desa Sukatani terasa begitu jernih, membawa aroma tanah basah yang membisikkan janji tentang awal yang baru. Pak Aris berdiri di tengah sawahnya, menatap hamparan hijau yang kini mulai menguning. Sebuah pemandangan yang selalu mengingatkannya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki musimnya sendiri. Ada saatnya menanam, ada saatnya memanen, dan ada saatnya membiarkan yang layu kembali menjadi debu. Raka berjalan di belakangnya, membawa botol air minum dan bekal sederhana. Penampilannya kini telah berubah. Tidak ada lagi jam tangan mewah atau tatanan rambut yang sempurna. Hanya ada seorang pria yang mulai belajar menghargai setiap tetes keringat. Ia telah melepaskan seluruh jabatan dan kemewahan dunianya, memilih untuk tinggal di desa dan mengelola yayasan pendidikan pertanian yang didirikan oleh Pak Aris. Baginya, menebus kesalahan tidak bisa dilakukan dengan uang, melainkan dengan pengabdian yang tulus kepada tanah yang pernah ia remehkan. Ayah, ucap Raka sambil menatap matahari yang mulai meninggi. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa sukses yang sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang seberapa kuat akar kita memegang bumi. Pak Aris tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian seorang pemenang sejati. Padi yang berisi akan selalu merunduk Raka. Begitu juga manusia. Semakin besar ilmu dan hartamu, seharusnya semakin rendah hatimu menyentuh tanah. Jangan pernah lagi kau biarkan silau permata membutakanmu dari cahaya kasih sayang orang tua. Di kejauhan, Ibu Lastri tampak duduk di teras rumah yang kini telah direnovasi sederhana namun asri, ditemani oleh anak perempuannya yang selama ini setia merawat dalam diam. Mereka melambaikan tangan, sebuah potret keluarga yang akhirnya kembali utuh setelah melewati badai pengkhianatan yang hebat. Pelajaran dari cerita ini telah viral di hati setiap orang yang menyaksikannya, bahwa harta bisa dicari, jabatan bisa berganti, namun restu dan kasih sayang orang tua adalah satu-satunya warisan yang tak akan pernah habis dimakan waktu. Raka kini mengerti bahwa kebahagiaan tidak terletak pada lantai marmer yang dingin, melainkan pada kehangatan ubi rebus yang dinikmati bersama di bawah gubuk sawah. Penyesalan yang dulu terlambat kini telah menjelma menjadi kebijaksanaan yang tumbuh subur. Ia telah benar-benar pulang, bukan hanya pulang ke rumah fisik di desa, melainkan pulang ke fitrahnya sebagai manusia yang tahu cara berterima kasih. Drama keluarga ini berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan, melainkan dengan ketenangan yang menyusup ke dalam sukma. Pak Aris kembali mengayunkan cangkulnya, mengolah tanah dengan cinta, sementara di sampingnya, sang menantu mengikuti langkahnya dengan takzim. Akar yang sempat tercabut itu kini telah kembali pulang, tertanam lebih dalam, dan siap menumbuhkan tunas-tunas baru yang lebih jujur di bawah naungan langit yang penuh rahmat. Sahabat Suara Kehidupan, kisah Raka dan Pak Aris mengajarkan kita satu hal yang tak terbantahkan. Harta mungkin bisa memberi kita tempat duduk yang tinggi, tapi hanya akhlak dan restu orang tualah yang bisa memberi kita ketenangan hati. Jangan pernah merasa besar di hadapan mereka yang telah mengecilkan egonya demi membesarkan kita. Sebab setinggi apapun burung terbang, ia akan selalu membutuhkan bumi untuk kembali pulang. Ambillah hikmahnya, buang buruknya, dan jadikan pelajaran untuk hidup yang lebih bermakna. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat akan bakti kepada orang tua. Menurut Anda, apa pelajaran terbesar dari sikap Pak Aris dalam menghadapi hinaan menantunya? Tulis pendapat bijak Anda di kolom komentar.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah Suara Kehidupan selanjutnya.